Oke, cek. Halo guys, selamat datang di Gulaku Channel. Dan di video kali ini gue bakalan bahas sedikit tentang Type-C adapter 6-in-1 ini ya, yang tanpa brand, polosan banget. Oke, di sini gue mau bahas tentang pertama, kenapa kita harus beli produk ini. Kemarin gue sempat bilang ini murah banget gitu ya. Maksudnya murah tuh murah di antara kompetitornya yang ada brand, yaitu yang gua bandingin di sini ada dua ya. Yang gua ambil contoh di sini ada dari kedua brand ini, yang nggak punya brand ini harganya lebih miring. Berapa selisihnya? Sekitar 100.000 yang paling murah ya. Nah, ini adapter yang ada brandnya. Sementara ini Ventian 263, jadi sekitar selisih 100 ribuan, dan kalau sama ini sekitar 150.000. Bedanya di mana? Bedanya di, selain di brand ya, bedanya di portnya. Kalau yang Ventian dia nggak ada port untuk micro SD sama SD card, dan yang PX juga sama, dia nggak ada port micro SD sama SD card-nya. Tapi untuk port yang lain itu sama, tapi digantiin ya. Tapi yang dua ini dia port USB Type A-nya nambah 1. Jadi ada 3. Kalau yang ini dia ada 2. Oke, jadi sekarang apa nih yang mau kita bahas di sini? Pertama, kita mau bahas tentang build quality-nya tentunya ya. Dengan sesuatu yang tidak bermerek ini, apa sih kelebihannya gitu ya? Apa gua layak beli produk ini? Untuk build quality-nya, kalau menurut gue sih ini sejenis metal gitu ya. Kita ketuk-ketuk ya. Kalau plastik itu biasanya bunyinya kan ya nggak nyaring lah. Tuh. Kalau di bagian sininya dia terbuat dari metal. Dan sininya itu plastik. Bagian pinggirnya sini tepi plastik. Jadi di sini metal, di sini plastik. Portnya Type-C. Ini bakal jadi pembahasan kita kenapa beli yang Type-C. Pertama, karena laptop gua itu portnya Type-C. Kedua, Type-C bisa dicolokin di HP gua. Itu kelebihannya. Tapi nggak bisa dipakai di PC kantor dong bang, atau nggak bisa dipakai di laptop temen dong bang. Kebanyakan iya. Kenapa? Karena teman kita mungkin ya belum ada Type-C-nya, atau mungkin harus beli converter ke Type-C gitu ya. Ya lumayan lah ya. Hitung-hitung barang kita nggak bakalan dipinjem sama temen kita gitu loh, minimal. Tapi bukan berarti kita pelit sih sebenarnya gitu, karena ya emang supportnya kebetulan laptop gua ada Type-C-nya dan HP gua juga Type-C, jadi gitu ya alasannya kenapa gua beli yang portnya Type-C. Nah terus di 159.000 kita dapat apa aja sih? Oke, yang pertama kita dapat ini USB Type-C DP atau port display ya, PD ya, port display. Jadi fungsinya dia untuk USB terus bisa sambungin langsung ke monitor atau proyektor dengan kabel Type-C to HDMI atau yang HDMI tapi harus ada konverternya. Yang kedua, kita di sini dapat 2 port USB Type A. Nah, kalau keterangan di sini sih kalau di gambar atau di mana gue baca tuh yang sebelah sini itu 3.0, terus yang satunya 2.0. Terus di sebelahnya ada port untuk SD card sama micro SD. Dan yang terakhir yang gue butuhin banget tuh sebenarnya ini port ini ya. Port ini sama ini. Gue perlunya tuh ini. Nah, ini alasan kenapa gue beli yang ada port SD card-nya. Karena project gue berhubungan sama editing, jadi gue butuh banget yang namanya port ini. Port SD card sama micro SD. Sama port HDMI itu untuk misalnya kita mau presentasi atau segala macam kita nonton ke monitor, gue lebih pilih yang portnya HDMI karena lebih HD lah ibaratnya, itu gambar tuh lebih jernih. Oke, kita mau bahas tentang kapan kita harus beli ini, terus kapan kita nggak harus beli ini. Yang jelas, kapan kita harus beli ini? Pertama, karena faktor duit. Oke, denger ya. Duit. Jadi di sini gue mau ya berusaha untuk menghemat sebenarnya. Faktor kedua, kalau kalian nggak mau ribet, gue saranin lu sabar aja, nunggu sampai kekumpul lagi duitnya sekitar 100.000, terus beli yang Ventian. Kalau lu nggak butuh port yang ini, nggak usah beli ini.
nggak usah beli yang nggak ada mereknya ini. Gua nggak saranin kalian beli yang ini kalau misalnya kalian tipe orang yang insecure banget sama sesuatu yang nggak bermerek dan mungkin nggak percaya sama ulasan ya kan. Oke, kalian bisa lihat ya. Di sini yang nilai cuman 6, terjual 20. Kalau mau dibandingin dengan yang Ventian, kita bandingin sama Ventian. Kita lihat di sini berapa yang beli 2.400, yang udah ngasih nilai 1.100. Gila nggak tuh? Yang nggak mau ribet beli Ventian. Di sebelahnya sama, dibandingin sama yang nggak ada mereknya, yang PH ini nih ya, coba lihat 1.400 yang terjual, 644 yang udah nilai. Kurang yakin apa coba orang beli ini? Yakin banget lah pasti. Orang goblok sama miskin aja beli ini. Enggak sih, enggak dong. Orang yang berani ngambil resiko aja yang beliin ya. Jadi kalau gue orangnya simple, pokoknya yang murah gue beli, itu aja. Prinsip gue selama itu murah dan sesuai fungsinya pasti gue beli. Untuk ukurannya, dia cukup minimalis, sekitar 11 cm atau 11,5 lah paling panjang ya. 11,5 mungkin. 11,5. Lebar 3 cm. Ketebalan 0,5 cm, jadi sekitar setengah senti. Nah, oke bang, cobain dong, jangan banyak bacot. Oke, kita coba ya. Ini gue colokin di laptop. Oke, ini kalau udah kita colokin ada lampu indikatornya. Nah, sekarang gue tes di, nah ini udah kedetek Koko 64. Nah, ini untuk booting ya, jadi dia tampilannya kayak ini. Untuk flash disk dia udah kedetek, aman. Port yang ini aman. Kita tes port sebelahnya. Oke, kedetek, aman. Kita tes yang SD card. Untuk mini projector kalian bisa lihat di sebelah situ. Tuh. Ada ya. Ting 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 ting. Oke, kita udah coba semua portnya. Oke, untuk kesimpulannya, sesuaiin sama kriteria kalian. Kalian tuh tipe orang yang gimana sih? Males ribet dan pokoknya pengen aman lah. Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian orang yang seperti itu, ya udah beli aja yang ada brandnya dan udah jelas, yang review beribu-ribu dan gak ada yang komplain sampai sekarang. Kalau yang nggak bermerek kayak ini, itu hanya untuk yang mereka berani ngambil resiko, atau ibaratnya untuk mereka yang pingin ngasih feedback lah, gimana first impression atau kesan-kesannya selama dia pakai produk itu. Tentunya untuk awal pasti bakalan fungsi semua, ya kan? Tapi kita nggak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Itu yang jadi pertanyaan. Oke lah, kalau gitu nanti gue bakalan review kalau misalnya di suatu saat atau di tengah perjalanan ada kerusakan-kerusakan yang mungkin nggak terduga, gue bakalan buat videonya. Dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan donasi. Ya udah, seperti biasa, bye.